Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudaraku. Shalom. Sekali lagi shalom. Semua bersuka cita hari ini, amin. Amin, hari ini saudara-saudara kita yang keturunan Tionghoa merayakan Hari Raya Imlek. Hari ini pun kita mau bersuka cita dalam rumah Tuhan, amin. Sama-sama kita mau datang kepada Tuhan untuk memuji dan memuliakan namanya. Kita akan siapkan hati kita akan mulaikan ibadah kita. Mari sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, limpah banyak terima kasih atas segala berkat dan sukacita yang Kau berikan kepada kami. Hari ini kami bersyukur karena kami boleh berkumpul bersama, bertemu dengan saudara seiman kami untuk dapat boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Saat ini ya Tuhan, kami mau siapkan hati kami dengan segenap hati, segenap jiwa dan segenap kekuatan kami ya Bapa. Kami mau datang membawa korban syukur kami lewat pujian kami pada hari ini. Biar hanya nama Tuhan Yesus yang ditinggikan dan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua kita yang siap memuji dan menyembah Tuhan sama-sama katakan amin, amin. Mari sama-sama kita menaikkan pujian ini. Kita mau datang kepada Tuhan sebagai tanda kita mau bersyukur atas kebaikannya. Yesus, nama-Mu indah, Kau kekasih hatiku, Kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Yesus, nama-Mu indah, Kau kekasih hatiku, Kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Yang ku mau hanya menyenangkan-Mu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, pekat permata, namun Kau segalanya yang terbaik di dalam hidup. Benar Tuhan, hanya Engkau yang terbaik dalam hidup kami. Engkau lebih dari segalanya Tuhan. Yesus, nama-Mu indah, Kau kekasih hatiku, Kau dambaan jiwaku. Yesus, cinta padamu, selalu dekat padamu,
kita berikan sorak-sorai tepuk tangan yang terbaik bagi Yesus Allah kita yang dahsyat. Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Segala pujian, pengagungan, dan penghormatan kami hanya kami berikan kepadamu. Sebab hanya Engkau Allah yang layak ditinggikan, hanya Engkau Allah yang layak dipermuliakan. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan Yesus, ini kami umat-Mu, kami mau lebih lagi memuliakan Engkau. Haleluya, sama-sama katakan amin. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Hari ini kita semua bersuka cita, boleh tengok kiri kanan dan katakan, mari lebih lagi kita memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila
cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu kasih Tuhan. Puji Tuhan, kita yakin dan percaya bahwa Allah memberkati kita tidak hanya sedikit, tetapi firman Tuhan berkata sampai anak cucu kita diberkati Tuhan. Amin. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari anak-anak Shining Kids. Anak-anak Shining Kids dipersilakan masuk. Pre.
Minta kesediaan Bapak Gembala untuk mendoakan anak-anak. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Hari ini pujian anak-anak bagus. Di aransemen juga dengan bagus. Hari ini semua jadi orang Chinese. Ayo jemaat kita berdiri sama-sama, kita arahkan tangan kita kepada anak-anak. Kami berdoa biar bangsa ini menjadi bangsa yang majemuk, menghargai Kebhinneka Tunggal Ikaan ya Tuhan. Walaupun kami berbeda suku, biar negeri ini, pemerintah ini, rakyat Indonesia ini menerima perbedaan ini menjadi kekuatan, menjadi keragaman dan keindahan. Biar negeri ini diberkati, apalagi adanya hadir anak-anak seperti ini ya Tuhan, bisa saling mencintai tiap-tiap suku bangsa. Tolong Tuhan melalui anak-anak ini, Injil dapat disampaikan kepada banyak orang. Saat ini mereka menjadi anak-anak, tapi kelak mereka dewasa nanti 20-30 tahun ke depan. Tuhan pakai menjadi pekabar Injil yang luar biasa. Kebenaran Tuhan, penyelamatan dari Tuhan dan penebusan dari Tuhan sampai ke setiap telinga di Indonesia ini. Oleh sebab itu berkati anak-anak ini dengan hikmat. Berkati guru-guru yang mengajar dengan hikmat-Mu yang sama Tuhan. Supaya semakin hari, setiap minggu anak-anak makin mengenal Engkau dan mengerti kebenaran Injil Tuhan. Pastilah Engkau mau berkati anak-anak ini dengan keluarganya, orang tuanya, saudara-saudaranya. Terima kasih Tuhan untuk pujian mereka yang telah menguatkan, mengingatkan kami dengan Allah yang pencipta langit dan bumi. Sebentar mereka akan beribadah. Tuhan memberkati ibadah mereka. Dalam nama Yesus kami berkati anak-anak. Haleluya, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati.
Engkau Allah yang selalu menepati apapun yang Engkau janjikan. Oleh sebab itu biarlah ketika kami menjalani hidup kami boleh senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang berpegang pada janji-Mu. Kami bersyukur untuk hari ini yang Kau berikan buat kami. Kami bersyukur untuk nafas hidup, kesehatan, kekuatan. Bahkan kami disatukan untuk bersama-sama bersekutu memuji, memuliakan nama-Mu. Biarlah segala pujian, penyembahan kami sungguh-sungguh menjadi dupa yang harum yang menyukakan hati Tuhan. Kini kami mau duduk diam merenungkan kebenaran firman-Mu, berbicaralah kepada setiap kami melalui hamba-Mu. Urapi hamba-Mu, layakkan hamba-Mu untuk menguraikannya, dan urapi setiap kami yang menerimanya. Mampukan kami mengerti, lebih dari itu mampukan kami melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali. Baik, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, baik yang di bawah ataupun yang di atas. Shalom, Kyonghi, Angponali. Baik, saya bersyukur kalau pagi hari ini boleh ada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara sekalian untuk sharing firman, dan sepertinya tadi puji-pujian begitu semangat, begitu antusias. Hati sih pingin sekali Bapak Ibu Saudara untuk berdiri, tapi saya mesti menghemat tenaga saya karena saya ada jatahnya untuk setengah jam berdiri sekarang. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan izinkan saya ngalamin kecelakaan di bulan Maret 2021 kemarin. Cuman gara-gara perkara sepele, ngindarin orang nyebrang mendadak. Jadi saya sama anak saya kita coba hindarin, tapi ternyata karena kondisi jalanan licin, gerimis, saya jalan nggak kenceng antara 40-50 kilo per jam begitu, dan akhirnya saya terjatuh, tulang kering saya patah, dan ketika dibawa ke rumah sakit, akhirnya waktu dioperasi, ketika dioperasi betapa kagetnya Bapak Ibu sekalian, ternyata bukan hanya tulang kering saya yang patah, tapi ternyata di meja operasi itu baru diketahui tempurung saya remuk Bapak Ibu sekalian. Jadi tempurung saya remuk, dokter dengan segala upaya dicoba disambung tulang keringnya dan tempurungnya, akhirnya setahun dipasang pen, bulan Maret 2022 kemarin dicabut pennya, dan ternyata kondisi tempurung saya ambles, miring. Jadi karena sudah remuk, jadi nggak sempurna posisinya, dan mesti diimplan tempurung lutut. Jadi tanggal 29 September kemarin sudah sempat implan tempurung lutut. Jadi sekarang saya resmi jadi timnya Avenger. Jadi nama saya sekarang Samuel Ironman Pristiwantoro, Bapak Ibu Saudara. Dan operasi berjalan baik, cuman seminggu setelah operasi, waktu kontrol ke Rumah Sakit Hermina Kemayoran, adik rohani saya yang antar, saya duduk di tengah, di jok tengah, saya pikir space-nya masih cukup longgar lah. Tapi ternyata tanpa saya sadari posisinya masih terlalu nekuk. Jadi rupanya jahitannya sobek Bapak Ibu Saudara, sampai bengkak dari lutut sampai ke mata kaki. Bengkak semua, terjadi infeksi. Jadi tanggal 3 November kemarin dibongkar lagi. Operasi ulang lagi. Jadi sampai detik ini udah hampir 2 tahun ini jalanin 5 kali operasi Bapak Ibu Saudara. Dan rupanya hari Selasa kemarin waktu ketemu sama dokter dibilang masih ada infeksinya. Jadi tolong bantu doa aja supaya jangan sampai dibongkar lagi Bapak Ibu Saudara. Jadi ini dokter mengupayakan dengan dipadatkan tulangnya. Jadi berharap supaya kalau tulangnya padat implannya ini nggak goyang. Jadi sekarang saya kalau berdiri gini masih nahan-nahan nyeri Bapak Ibu Saudara. Tapi bersyukur ini saya pakai deker yang ada besinya, jadi lumayan ketahan. Meskipun masih nyeri, tapi kalau nggak pakai deker nyeri sekali. Bersyukurlah kita kalau dikasih lutut yang sehat. Jadi tadi nyanyi, wah dengan goyang sana sini, hati ini pengen goyang. Tapi apa daya, kemeng sekali Bapak Ibu Saudara. Tapi bersyukur kita masih dikasih kesempatan untuk kita bersekutu bersama-sama. Amin. Mari kita sama-sama buka satu bagian firman Tuhan. Kita lihat sama-sama di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-26. Kejadian pasal yang ke-26.
Kita lihat sama-sama di dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Kejadian pasal 26 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini kita diizinkan sama Tuhan memasuki tahun baru Imlek. Bapak Ibu sekalian, yakini imani apapun tahun kehidupan kita, apapun season di dalam kehidupan kita, yakini imani Tuhan gak kekurangan cara untuk tolong kita. Tuhan gak kekurangan cara berkati kita. Hidup kita bukan bergantung pada sionya apa. Saya sering kali katakan tiap tahun sionya apa saya nggak peduli. Saya cuma peduli 2 sio. 1 siomay, 2 sioba. Amin. Tapi yakini imani apapun tahun kehidupan kita, apapun tantangan yang kita alami, Tuhan nggak pernah kekurangan cara untuk tolong kita. Oleh sebab itu jadilah pribadi-pribadi yang terus bersyukur kepada Tuhan. Setiap musim dalam kehidupan kita, jadilah orang yang terus bersyukur kepada Tuhan. Amin. Nah, mari kita belajar dari hidupnya Ishak. Kejadian pasal 26 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah menepati firmanku, mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukumku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kisah tentang Ishak di Gerar ini sangat menarik. Hari ini kalau kita diizinkan oleh Tuhan memasuki tahun baru Imlek 2023, Bapak Ibu Saudara, di tahun ini ada begitu banyak prediksi bahwa tahun ini akan dijadikan tahun yang sulit, tahun ini akan menjadi tahun yang berat, tahun ini dikatakan bahwa mulainya resesi, Bapak Ibu Saudara. Tapi yakini imani Tuhan gak kekurangan cara untuk tolong kita. Amin. Saya gak akan khotbah terlalu panjang lebar. Ada 5 hal yang kita bisa belajar dari hidupnya Ishak ini. Yang pertama, coba kita lihat ayat 1. Kita lihat ayat 1, di dalam bagian itu dikatakan, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini simpel sekali. Dikatakan maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Dikatakan jelas sekali di dalam bagian ini, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Artinya apa? Poin yang pertama, Ishak ada di dalam sebuah kondisi yang tidak baik. Ishak ada di dalam keadaan yang tidak baik. Di Gerar lagi terjadi kelaparan. Bapak Ibu Saudara, mungkin ketika kita diizinkan Tuhan memasuki tahun baru 2023 atau sekarang tahun baru Imlek, Bapak Ibu sekalian mungkin ada ketakutan-ketakutan tertentu di dalam hidup kita. Mungkin ada kekhawatiran-kekhawatiran tertentu di dalam kehidupan kita. Tapi yakini imani, Tuhan gak pernah kekurangan cara untuk tolong kita. Saya sendiri sama istri boleh dikatakan beberapa tahun ini saya dan keluarga benar-benar diajar Tuhan luar biasa. Kita ngalamin badai yang boleh dibilang gede banget Bapak Ibu Saudara. Dimulai 2019 kita ngalamin ketipu, dan itu nilainya nggak kecil. Kalau beli rumah milenial ya bisa beli cash begitu. Sampai akhirnya apa? Kita habis, nggak punya apa-apa lagi. Kita nggak kuat bayar cicilan mobil sampai mobil dijual. Tuhan izinkan 2019 di bulan Desember bayar kontrakan rumah aja. Kita duitnya kurang Bapak Ibu Saudara. Masalah itu belum kelar, ternyata 2020 pandemi terjadi. Semua jadwal khotbah cancel, dari mulai Maret sampai September jadwal khotbah saya cancel semua. Gereja nggak bisa ngadain ibadah. Istri saya nggak kerja. Ada 3 anak yang mesti sekolah. Dari mulai ngambilin tabungan sampai nggak ada lagi yang diambil. Saya sama istri sampai kelabakan bingung banget buat hidup kayak apa, buat makan kayak apa. Ibarat perusahaan udah bangkrut lah. Tapi ternyata saya lihat caranya itu Tuhan itu luar biasa.
Di dalam kondisi yang seperti itu Bapak Ibu sekalian, saya bisa merasakan seperti Elia dipelihara sama Tuhan melalui burung gagak. Tiba-tiba ada taksi lah berhenti di depan rumah. Tanya, ini rumahnya Pak Samuel ya? Oh iya Pak. Kenapa Pak? Enggak Pak, saya disuruh ngirimin ini. Buka bagasi ternyata ada sembako. Kadang-kadang ada tukang ojek lah berhenti. Ada yang ngirimin fuyonghai lah, mie goreng lah, nasi goreng lah. Saya punya mbak saya ini orang Kupang. Mbak saya Katolik. Tapi sekarang GBI banget nih. Beberapa kali saya sama istri sempat terpikir kita mau keluarin dia. Karena kita nggak ada biaya lagi untuk bayarin dia. Tapi waktu kita pikir kasihan juga kalau dikeluarin gimana. Karena dia mesti ngirimin uang untuk orang tuanya di Kupang. Jadi kita coba pertahankan. Dan lucunya setiap kali momennya dia gajian, selalu aja ada berkat yang Tuhan kirim. Sampai dia tetap terima gaji. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan simpel gini. Anda dan saya kita jalanin hidup, bisa jadi hidup kita ini gak selalu lancar. Bisa jadi Anda dan saya jalanin hidup ini ada kesulitan-kesulitan tertentu yang kita alami. Ada masalah-masalah tertentu yang Tuhan izinkan terjadi. Ada pergumulan-pergumulan tertentu yang kita hadapi. Bisa jadi kita ngelus dada, kita beroleh air mata. Bapak Ibu sekalian, tapi percayalah Tuhan gak pernah kehabisan cara untuk menolong. Saya sampai detik ini kalau saya boleh ada, saya sering kali bilang dimanapun saya khotbah, saya dikasih nyawa kedua sama Tuhan. Dikasih nyawa kedua. Di tengah kondisi pandemik seperti itu, saya ingat banget di bulan Juli sampai Agustus, saya kena DB sama tifus Bapak Ibu Saudara. Saya kena DB sama tifus. Normalnya trombosit 150.000 ke atas. Ketika ketahuan saya kena trombosit, ternyata trombosit saya kena DB sama tifus, trombosit saya 62.000. 62.000. Saya konsultasi sama satu dokter, yang dokter ini pengurus persekutuan, jadi konsultasinya free begitu. Dan beliau bilang sama saya, Pak Sam, kamu 2 hari sekali mesti dicek supaya kita bisa pantau. 2 hari kemudian ketika dicek, trombosit saya tinggal 21.000. Dan beliau bilang, Pak Sam kamu mesti masuk rumah sakit, masuk. Aku yang dokter aja ngeri. Saya bilang, Pak nggak bisa. Saya nggak punya BPJS, saya nggak punya asuransi Pak. Waktu itu ada beberapa teman, makanya ikut BPJS. Bukannya kita nggak mau ikut. Tapi 2020 sampai 2021 pertengahan kemarin, bayar BPJS 100.000 per orang. Sebulan, kita nggak mampu. Kita ada duit lebih baik buat makan daripada bayar BPJS. Anda bisa bayangkan kondisi kita sulitnya seperti apa. Dan 2 hari kemudian ketika dicek lagi Bapak Ibu Saudara, kondisi trombosit saya tinggal 9.000. Sampai dokter ini bilang, Pak Sam kamu ke Eka Hospital, karena saya tinggal di BSD. Dibilang kamu ke Eka Hospital, masuk ke UGD, ngomong sama dokter di sana, minta transfusi khusus untuk trombosit. Ternyata saya masuk ke sana, dibilang Pak nggak bisa begitu, prosedurnya Bapak mesti diobservasi dulu, bla 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 bla. Wah, sorry dok, saya nggak bisa. Saya nggak ada biaya untuk itu. Ulang lagi Bapak Ibu Saudara. Dan rupanya apa? 2 hari kemudian dicek lagi, tetap 9.000 dan trombosit saya nggak naik. Dan dokter ini bilang sama saya, Pak Sam, karena aku dekat sama kamu, aku berani ngomong. Kalau sampai kamu masih bisa hidup besok pagi, itu mukjizat. Tapi kalau enggak, artinya hari ini kamu mesti berangkat. Asal kamu jangan mimisan aja. Kalau kamu mimisan, selesai sudah. Berangkat, kalau berangkat Holy Land sih enak Bapak Ibu Saudara. Atau minimal liburan ke Bali lah gitu, enak. Saya tahu saya punya rumah di sorga, tapi kalau boleh nawar Tuhan jangan sekarang karena anakku masih kecil-kecil. Dan akhirnya malam itu ketika kita doa bersama, saya, istri dan 3 anak saya sudah sempat pamit sama istri dan anak-anak saya. Kalau besok pagi papa masih bisa hidup, itu mukjizat Tuhan. Tapi kalau enggak tolong izinin. Artinya ini saatnya papa berangkat. Tugasnya Bapak berarti udah selesai. Kita udah tangis-tangisan semuanya. Saya semalaman gak bisa tidur, gelisah banget. Rasanya Tuhan kalau mau mati kayak gini ya. Tuhan kalau mau mati kayak gini ya. Entah jam berapa saya kecapean dan akhirnya saya ketiduran.
Besok paginya saya bangun Bapak Ibu Saudara. Setiap pagi saya doa. Tapi pagi itu saya nggak bisa doa. Saya cuma nangis di hadapan Tuhan. Saya nangis, Tuhan thank you banget. Seumur hidup baru itu pertama kalinya saya pagi nangis dan terima kasih dikasih hidup. Kita sering kali melek mata, kita nggak bersyukur sama Tuhan. Bilang sama kanan kiri Anda, lihat tampang lu sih gue rada curiga sebenarnya. Betul ya? Kayaknya jemaat di sini nggak ada ya, Pak Gembala, nggak ada ya, nggak ada yang ngaku, itu masalahnya kan. Bapak Ibu Saudara, Ishak dalam keadaan yang sulit. Saya pun diizinkan beberapa waktu yang lalu ngalamin keadaan yang sulit. Bisa jadi kita juga diizinkan sama Tuhan ngalamin keadaan yang sulit. Tapi hal yang kedua, mari kita belajar. Kita lihat ayat 2 itu, ayat 2. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman. Ini saya suka. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman. Apa firman Tuhan? Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Ini yang kedua. Ketika Tuhan berfirman kepada Ishak, janganlah pergi ke Mesir, diam di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Tuhan punya rencana untuk hidupnya Ishak. Begitu pula di dalam kehidupan Anda dan saya. Apapun pergumulan yang kita hadapi, apapun permasalahan yang kita alami, bagaimana supaya kita tetap jadi pribadi yang bisa bersyukur kepada Tuhan? Percayalah, yakini, imani, Tuhan punya rencana buat setiap kita. Tuhan punya rencana buat setiap kita. Tapi bagaimana kita tahu rencananya Tuhan? Dari firman Tuhan. Makanya buat saya secara pribadi aneh sekali kalau ada begitu banyak orang Kristen. Kita ini untuk Facebook sempat, untuk IG sempat, untuk baca WA, chat pribadi ataupun di grup postingan apapun kita sempat komen. Di IG, di Facebook, wih like, komen, sempet kita. Tapi berapa banyak hidupnya orang Kristen baca Alkitab nggak sempet. Tengok kanan kiri Anda, kayak lu. Bilang sama kanan kiri Anda. Siapa tahu sebelah Anda langsung diem lu, gue banget nih, gue kena nih. Saya tadi waktu di Taman Palem, waktu baru datang sebelum ibadah dimulai, saya tertarik dengan banner ini. Ini ada juga di depan ini. Abra, ya kan? Abra, apa itu? Ayo baca dan renungkan Alkitab. Bapak Ibu Saudara, saya nggak tahu ini sudah berapa lama dipasang di sini, Pak Sam? Ya? 4-5 tahun. Pertanyaan saya, sudah berapa banyak di antara kita yang sudah baca dan renungkan? Kalau enggak, ini cuma jadi pajangan tanpa kita memahami maknanya. Ada begitu banyak orang Kristen, anak-anak Tuhan. Bagaimana kita jalanin hidup ini? Kenapa kita isinya khawatir, takut? Karena kita nggak tahu firman Tuhan. Kita nggak seneng merenungkan firman Tuhan. Betul? Jangan dianggap sepele kalau seumpama kita bilang doa baca Alkitab. Kalau pendeta ngomong gitu, klise, gak lama, udah bosen, udah sering dengar. Udah sering dengar bukan berarti kita udah lakukan kan? Betul? Saya dapetin berkat khusus. Ini udah beberapa tahun yang lalu. Lewat satu artikel. Bapak Ibu Saudara, kita ini punya gadget kan canggih-canggih. Handphone, iPhone, iPad segala macam. Kita punya gadget ini canggih-canggih. Tetapi rupanya dari survei masyarakat Indonesia ini beli gadget yang mahal-mahal. Ternyata yang dipakai kapasitasnya cuman 20-30% maksimal. Selebihnya kita nggak pakai. Coba kalau ditanya banyak orang, Anda beli handphone mahal-mahal gitu dipakai buat apa? Fungsinya handphone buat apa? Foto. Nomor 1 handphone buat foto. Oh iya aku beli ini bagus loh, ini hasil fotonya jernih. Lebih lagi di beauty. Ilah. Lo nomor 1 fungsinya handphone buat foto. Ada lagi orang yang bilang buat nelpon, chat, WA atau apa begitu. Tapi kalau orang ditanya, handphone Anda pernah nggak dipakai untuk kirim email atau apa-apa?
Nggak semua orang. Rupanya apa? Dari hasil survei itu waktu saya baca itu, saya benar-benar ketawa Bapak Ibu Saudara. Rupanya orang Indonesia ini beli gadget mahal-mahal. Penyakitnya cuma satu. Kenapa gadget kita itu cuma kepake 20-30%? Masalahnya satu, nggak pernah baca manual booknya. Bilang sama kanan kiri Anda, nah yang ini lu banget. Orang Indonesia itu beli gadget mahal-mahal tapi nggak pernah dibaca manual booknya. Jadi seperti teman saya waktu itu lucu banget, dia beli, 13 Pro baru waktu baru keluar, Len, bagus Len, keren, nih aku baru beli Len. Habis itu dia nanya, ini matiinnya gimana ya Len? Ini aku masih nggak ngerti ini gimana caranya. Saya sama istri saya ini beda banget ya, saya termasuk orang yang nggak rajin baca manual booknya. Saya sama istri saya beda banget. Istri saya kalau beli gadget bisa semalaman nggak tidur Bapak Ibu Saudara. Manual book itu dibaca halaman demi halaman, lembar demi lembar dia baca, terus dia praktekin. Dia baca lagi, dia praktekin lagi. Dia baca lagi, dia praktekin lagi. Besok paginya dia sudah bisa kasih banyak info buat saya. Hani, ini handphonemu ini bisa dipakai buat gini. Aku sudah downloadin aplikasi ini. Fungsinya itu begini. Dan kalau kamu perlu begini, ini caranya seperti ini. Kok kamu tahu semua? Iya, di manual book itu ada. Dari artikel yang saya baca itu saya dapetin berkat. Alkitab yang ada di tangan kita, itu adalah manual book. Itu manual book. Kenapa kita jalanin hidup ini kita nggak tahu segala janjinya Tuhan? Kita nggak tahu segala rencananya Tuhan. Manual booknya kita nggak pernah baca. Kita nggak pernah mau tahu bahwa Tuhan sudah kasih manual book buat kita. Amin. Ishak ketika dibilang sama Tuhan, nggak perlu kamu pergi ke Mesir, diam di situ. Aku akan menyertai kamu dan aku akan berkati kamu. Tuhan punya rencana ketika Tuhan bicara sama Ishak. Ketika Elia dibilang sama Tuhan, Elia pergi ke tepi sungai Kerit, kamu bisa minum dari air sungai itu dan aku perintahkan burung gagak untuk ngurusin kamu. Waktu Tuhan bilang sama Elia, pergi ke tepi sungai Kerit, Tuhan punya rencana. Waktu 12 pengintai disuruh pergi mengintai tanah Kanaan, Tuhan punya rencana. Pak, Bu, kadang-kadang firman Tuhan itu gak sesuai sama logika kita. Kadang-kadang gak sepenuhnya firman Tuhan itu bisa kita mengerti. Contohnya siapa? Murid-murid Yesus. Ketika dibilang, guru, suruh dong ini orang-orang pergi ke desa-desa cari makan. Ingat kan kisah itu? Kisah 5 roti dan 2 ikan. Tapi Yesus bilang, gak perlu mereka pergi. Kamu harus kasih mereka makan. Nurut logika mereka, nggak akan mungkin 5 roti dan 2 ikan bisa cukup untuk 5.000 orang lebih. Tetapi Yesus bilang, nggak perlu mereka pergi, kamu harus kasih mereka makan. Tuhan punya rencana. Bapak Ibu Saudara, jalanin hidup kita. Bagaimana supaya kita ngalamin kekuatan, kita melihat mukjizat demi mukjizat, kemenangan demi kemenangan. Kita perlu sadari, Tuhan punya rencana. Bilang sama kanan kiri Anda, Tuhan punya rencana buat kamu. Kadang nggak sepenuhnya kita ngerti, tapi yakini imani Tuhan punya rencana. Amin. Lewat kejadian kecelakaan saya juga nggak ngerti kenapa, tapi yang saya tahu Tuhan punya maksud, Tuhan punya rencana. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, lihat ayat 2 dan ayat 3 itu. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Ini yang ketiga. Bagaimana di dalam perjalanan hidup Anda dan saya memasuki tahun 2023 ini, dalam segala tantangan, dalam segala permasalahan yang ada, bagaimana Anda dan saya boleh melihat mukjizat demi mukjizat, pertolongan demi pertolongan Tuhan. Yang ketiga, pegang janjinya Tuhan. Pegang janjinya Tuhan. Amin. Tuhan bicara sama Ishak bahwa Tuhan akan menyertai, Tuhan akan memberkati Ishak, dan Tuhan buktikan Tuhan menyertai dan memberkati Ishak. Ketika Yosua di awal kepemimpinannya, Yosua begitu takut.
Yosua berpikir, oh kalau jadi asistennya Musa sih oke. Yosua ngerasa nggak sanggup, Yosua ngerasa nggak mampu. Bapak Ibu Saudara, mungkin hari-hari ini ada di antara kita yang ketika memasuki tahun baru Chinese ini, kita punya hati seperti Yosua yang rasanya galau banget, rasanya kita nggak sanggup, rasanya kita nggak mampu. Tapi Tuhan bilang, Tuhan menyertai Yosua, Tuhan memberkati Yosua, dan Tuhan buktikan. Pegang janjinya Tuhan. Pegang janjinya Tuhan. Seperti lagu pujian tadi, ku percaya kau Tuhan tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Amin. Kadang kita jalanin hidup gak bisa dipungkiri. Kadang kita merasa lelah. Kadang kita merasa berurai air mata banget. Kadang-kadang kita diizinkan sama Tuhan ngadepin pergumulan, kita berkata, Tuhan sampai kapan masalahku ini? Tapi pegang janjinya Tuhan. Tuhan gak kekurangan cara untuk tolong kita. Amin. Yang keempat, masih kuat? Kalau nggak kuat kita tutup dalam doa. Masih kuat ya? Yang keempat, ayat 6, ini saya suka. Ayat 6 ini kalimatnya pendek, tapi maknanya dalam. Di dalam ayat 6 ini dikatakan, jadi tinggallah Ishak di Gerar. Simple Bapak Ibu Saudara. Tuhan suruh Ishak, nggak perlu kamu pergi ke Mesir. Diem di situ, diem di situ. Secara logika nggak ada yang bisa diharapin Bapak Ibu Saudara. Secara logika nggak akan mungkin Ishak diberkati Tuhan. Kondisinya lagi terjadi kelaparan, kondisinya lagi ngalamin sulit. Tapi waktu Tuhan bilang nggak perlu pergi ke Mesir, diem di situ. Apa yang dilakukan Ishak? Ishak taat. Ini yang keempat. Bapak Ibu Saudara, siapa yang mau diberkati Tuhan? Semuanya mau diberkati Tuhan? Tapi nggak ada rumusan lain. Kalau Anda mau hidup ngalamin berkat Tuhan, ngalamin mukjizat, ngalamin pertolongan Tuhan, nggak ada rumusan lain kecuali apa? Yang keempat, taat sama Tuhan. Taat sama Tuhan. Ishak ketika diem di Gerar, Ishak ngalamin berkat Tuhan. Elia ketika dibilang sama Tuhan, Elia pergi ke tepi sungai Kerit. Kamu bisa minum dari air sungai itu, aku perintahkan burung gagak untuk ngurusin kamu. Burung gagak ngurusin manusia secara logika nggak akan mungkin. Kalau Elia nggak pernah mau taat, Elia pergi ke tepi sungai Kerit, Elia nggak akan pernah lihat mukjizat Tuhan. Janda di Sarfat, janda yang kondisinya miskin, kondisinya rasanya putus asa banget, kondisinya rasanya habis-habisan banget. Tapi waktu Elia bilang sama janda di Sarfat ini, sebelum kamu bikin roti buat kamu sama anakmu, kasih dulu buat aku roti bundar kecil. Bahasa gaulnya sekarang roti unyil. Jangan-jangan roti unyil itu idenya dari kitab 1 Raja-Raja begitu kan? Rasanya apa yang Elia ngomong ini kok egois banget. Udah tahu kondisinya janda di Sarfat ini terbatas. Dia cuma punya tepung segenggam sama minyak dalam buli-buli. Dan dia sempat berkata sama Elia, aku akan cari 2-3 potong ranting, aku olah buat aku sama anakku. Setelah itu finish, mati kita. Janda ini rasanya putus asa, rasanya gak ada harapan lagi. Tapi waktu Elia berkata, sebelum kamu bikin buat kamu sama anakmu, kasih dulu buat aku roti bundar kecil. Sebab beginilah firman Tuhan, sampai Tuhan turunin hujan, tepung dalam genggamanmu, minyak dalam buli-bulimu gak akan habis. Dan ketika janda itu taat, memberikan roti bundar kecil kepada Elia, Anda bisa melihat, sampai Tuhan turunkan hujan, berkat buat janda itu gak pernah habis. Siapa yang mau ngalamin berkat Tuhan? Semuanya mau? Pak, Bu, miliki ketaatan. Hidup taat sama Tuhan. Hidup taat sama Tuhan. Amin. Amin. Kadang-kadang ketaatan itu gak mudah, betul. Tapi Tuhan cuma mau melihat ketaatan kita. Saya baru aja 2-3 bulan yang lalu, saya khotbah di satu gereja. Dan rupanya apa? Saya khotbah di gereja yang nggak terlalu gede, Bapak Ibu Saudara. Dan waktu saya khotbah di situ, boleh dikatakan hari itu ya berkat yang ada hari itu, artinya PK dari pelayanan saya, itu kita coba bertahan untuk nyambung hidup. Baru kira-kira 2-3 bulan yang lalu. Saya ingat banget itu.
Dan rupanya ketika saya khotbah di gereja itu, Bapak Gembalanya ngumumin, Bapak Ibu Saudara, kita masih ada kebutuhan dana ya untuk nambahin AC buat ruang sekolah minggu. Ketika Bapak Gembala ini bilang begitu, gak tahu kenapa tapi kuat sekali di hati saya. Tuhan ngomong, PK di sini kamu gak boleh ambil, kasih. Logika saya mulai, Tuhan, PK hari ini butuh buat aku jalanin hidup nyambung seminggu ke depan nih Tuhan. Tapi Tuhan ngomong kuat banget, PK hari ini kamu gak boleh ambil, kasih. Serahin. Sampai akhirnya selesai ibadah, Bapak Gembala kasih PK itu, dan saya bilang, ini saya sudah terima Pak. Tapi kan masih ada kebutuhan buat AC, ruang sekolah minggu. Sorry saya nggak bisa bantuin banyak. Saya mau kasih ini. Saya kembalikan ini buat nambahin, buat AC. Saya pulang dengan damai sejahtera, saya nggak tahu. Tapi rupanya apa? Gak sampai 2 hari. Tuhan gantiin berkat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang dalam hidup kita nggak taat karena logika kita terlalu kuat. Kadang-kadang hitung-hitungan kita terlalu kuat. Betul tidak? Di tengah kondisi saya yang berat beberapa waktu yang lalu, bahkan ketika kondisi pandemi kemarin, sampai ada gereja-gereja tertentu yang Pak Sam, sebenarnya kita mau minta Pak Sam untuk sharing firman, tapi kita itu maju mundur. Kenapa Pak maju mundur? Iya Pak Sam, soalnya kalau sumpama Pak Sam khotbah, kita nggak bisa kasih PK, udah nggak usah dipikirin. Kalau saya memang bisa melayani, udah nggak usah dipikirin. Urusan PK itu belakang, Tuhan nggak kekurangan cara kok, berkati. Dan rupanya apa Bapak Ibu Saudara? Pemeliharaan Tuhan tetap sempurna. Belajar hidup taat sama Tuhan. Amin. Yang kelima, yang terakhir, haleluya. Kalau bicara terakhir mukjizat terjadi. Yang ngantuk dicelikkan, yang loyo dikuatkan, begitu kan? Pokoknya kata-kata pendeta di mimbar yang paling penuh urapan adalah kata terakhir. Nah itu kita lihat ayat 12 dan 13. Ini ayat 12 dan 13. Kita baca sama-sama. Anda yang senang ayat ini bacanya lebih kenceng Bapak Ibu Saudara. Dan jangan cuma baca, diyakini, diimani itu terjadi dalam hidup kita. Karena saya pun melihat, ini gak cuma zamannya Ishak, tapi rupanya apa? 2009 kemarin ketika krisis finansial secara global, kredit properti yang mandek di Amerika yang berdampak imbasnya sampai ke Indonesia, rupanya ada satu anak Tuhan, gak jauh dari sini, tinggalnya dia di Sunter, dan rupanya apa? Ketika saya sampaikan bagian ini, ternyata dia pun ngalamin. Kita baca bagian ini sama-sama, diimani Bapak Ibu Saudara, bahwa tahun ini, bahkan tahun-tahun selanjutnya dalam kehidupan kita, berkat ini pun akan menjadi milik kita. Amin. Kita baca sama-sama ayat 12 dan 13. 1, 2, 3. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Amin. Amin. Ini kok kayaknya aminnya berat banget ya. Kayaknya logika kita langsung apa iya. Bapak Ibu Saudara, ini yang kelima. Kalau kita mau ngalamin berkat-berkat Tuhan, mujizat Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita, hal yang kelima nggak bisa dipungkiri. Kita mesti punya hati yang mau menabur. Amin. Ini saya mohon maaf kalau saya bicara begini bukan berarti udah ada pesan sponsor dari Bapak Ibu Gembala, Pak Sam tolong sampein tentang menabur, tentang keuangan. No, saya nggak ada kaitan dengan keuangan gereja ini Bapak Ibu Saudara. Dan Bapak Ibu Gembala nggak ada pesan sponsor. Tapi mari kita belajar, jadilah orang-orang yang taat. Engkau berani menabur untuk pekerjaan Tuhan. Engkau menjadi orang-orang, menjadi pribadi-pribadi yang nggak segan untuk menabur di dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Ishak waktu itu lagi dalam keadaan yang sulit. Gerar lagi terjadi kelaparan. Kalau benih itu tetap dipegang sama Ishak, benih itu gak jadi apa-apa. Tapi ketika Ishak menabur, ada sebuah rahasia. Tuhan bilang suruh tinggal di Gerar, dan ternyata apa? Dikatakan di situ jelas,
Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Rahasianya apa? Sebab ia diberkati Tuhan. Waktu kita taat sama Tuhan, waktu kita punya hati yang mau menabur untuk Tuhan, Bapak Ibu Saudara, berkat Allah ada di dalam kehidupan kita. Pekerjaan yang kita lakukan, Tuhan gak kekurangan cara untuk berkati. Amin. Saya ingat banget ketika saya awal jadi Kristen, waktu itu masih remaja. Saya bukan dari kecil Kristen, Bapak Ibu Saudara. Dan ketika STM kelas 2, saya baru terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pindah ke Jakarta, dan waktu itu di Jakarta saya kerja jadi tukang kebun dengan gaji 20.000 sebulan. Saya jadi tukang kebun di sekolah teologi di STT Iman itu, di Wijaya 1 nomor 29. Ibu saya jadi tukang masak di situ, jadi pembantu di situ. Kita tinggal di rumah petakan 2,5 kali 3 meter. Rasanya kalau seumpama sekarang saya melihat hidup saya, rasanya nggak mungkin. Karena waktu itu saya cuma berpikir, oh lulus STM nanti mungkin saya kerja lah. Entah di pabrik, entah apa, jadi office boy atau apa. Itu logika saya, itu pemikiran saya. Tapi ternyata sampai detik ini saya boleh ada, semuanya anugerah Tuhan. Tapi saya ingat banget bagaimana gembala saya ketika saya kerja jadi tukang kebun. Dulu saya benci sekali kalimat itu sebelum saya mengerti. Setiap kali saya gajian, selalu gembala saya bilang, Sam, ingat perpuluhan. Setiap bulan, selalu gembala saya ingetin, Sam, ingat perpuluhan. Dalam hati saya, yo ilah boksu. Saya manggil gembala saya boksu. Karena kita di latar belakang gereja, backgroundnya Chinese. Jadi kalau manggil gembala itu boksu, artinya Pak Pendeta. Kalau ibu gembala itu semu, ibu pendeta. Kalau binatang kecil di gereja semut, ya. Nah, gembala saya selalu katakan sama saya, Sam ingat perpuluhan, Sam ingat perpuluhan. Awalnya rasanya ya ilah boksu, ini noban buat bayar sekolah ceban, tinggal ceban, dipotong perpuluhan 2.000 lagi tinggal 8.000, 10.000 aja buat jajan kurang, kok dipotong lagi 2.000. Tapi gembala saya selalu katakan sama saya, Sam jangan pelit sama Tuhan. Jangan pelit sama Tuhan. Ketika kamu taat, ketika kamu rajin untuk kamu menabur untuk Tuhan, kamu lihat Tuhan gak kekurangan cara tolongin kamu. Dan rupanya apa? Sampai detik ini saya bisa katakan, saya gak pernah kekurangan Bapak Ibu Saudara. Bukan berarti saya kaya raya, depositonya ratusan juta atau miliaran, no. Saya pun rumah masih ngontrak. Tetapi saya bisa katakan Tuhan gak pernah kekurangan cara untuk menolong. Dulu saya gak ngerti, awalnya kepaksa banget. Dan di gereja kalau lihat pengumuman begitu, wah nomor-nomor amplop persembahan gitu. Saya lihat nomor amplop perpuluhan saya 2.000, rasanya minder banget. Ya 2.000. Tapi gembala saya cuma ngajarin taat, taat, taat. Bapak Ibu Saudara, ketika kita taat, ketika engkau mau menabur untuk Tuhan, Tuhan gak kekurangan cara berkati engkau. Amin. Makanya sampai detik ini ya saya bersyukur, saya sama istri ketika awal nikah, kalau Tuhan gerakin saya untuk kasih PK itu buat gereja atau apa, saya seringkali nanya, ini Tuhan gerakin aku begini boleh nggak? Tapi istri saya, ya udah kalau memang itu Tuhan gerakin kamu, udah tenang aja. Tuhan nggak kekurangan cara berkati kita. Saya bersyukur banget istri saya jadi supporter yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian, percayalah di tahun baru Imlek ini Tuhan gak kekurangan cara berkati kita. Jadilah pribadi yang terus bersyukur. Bahkan lewat setiap masalah, lewat setiap pergumulan yang kita hadapi, tetap bersyukur sama Tuhan. Karena di balik itu semua Tuhan rancangan sesuatu yang baik buat kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Minta pemain musik kembali ke tahtanya. Tadi lagu-lagu Mandarin, wah luar biasa. Saya udah gemes pengen goyang aja tadi Bapak Ibu Saudara. Oke, mari kita angkat hati kita, katakan pada Tuhan. Mari jadilah pribadi yang bersyukur. Apapun beban pergumulan yang kau hadapi, apapun masalah yang Tuhan izinkan kau alami, tetap bersyukur. Karena di balik itu semua, yakini imani Tuhan sedang merancangkan sesuatu yang baik. Pegang janjinya Tuhan dan hidupi firman Tuhan itu, taati
taati. Karena saya yakin dan percaya Tuhan gak pernah kekurangan cara untuk tolong kita. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur. Mari katakan dengan segenap hatimu, selalu bersyukur. Naikkan syukurmu kepada Tuhan. Kalau kita diizinkan memasuki tahun yang baru, amin. Yakini, imani, Tuhan ada maksud yang baik. Amin. Selalu bersyukur. Mari tunjukkan syukurmu kepada Tuhan. Bahkan lewat setiap masalah, Tuhan ajar kita, Tuhan didik kita, Tuhan kuatkan kita. Amin. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Amin. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima darimu. Amin. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku. Mau selalu bersyukur. Mari bersyukur pada Tuhan. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan keluarga, Tuhan pelihara hidup kita. Bersyukur sama Tuhan. Bahkan melalui setiap masalah, Tuhan dewasakan iman dan karakter kita. Amin. Selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Sekali lagi angkat hatimu, katakan ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kami mengucap syukur melalui Ishak Engkau mengajar kami bahwa di tengah kondisi yang sepertinya mustahil untuk Ishak diberkati, tapi Engkau mampu memberkati Ishak. Tahun ini ada begitu banyak orang mengatakan tahun yang sulit, tahun resesi, tapi kami yakin dan percaya kalau Tuhan izinkan kami memasuki tahun ini, Engkau Allah yang tidak pernah kekurangan cara untuk memberkati setiap kami. Hamba berdoa untuk setiap umat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Hamba berdoa mari Engkau memberkati kehidupan mereka. Engkau memberkati kesehatan mereka. Engkau memberkati rumah tangga mereka. Engkau memberkati segala pekerjaan, usaha, pelayanan, apapun yang mereka lakukan. Engkau buat segalanya berhasil. Dan biarlah setiap kami boleh terheran-heran akan pertolongan Tuhan. Kami boleh terheran-heran akan segala keajaiban yang Tuhan lakukan buat setiap kami. Sehingga kami boleh berkata bahwa kami punya Allah yang dahsyat. Kami punya Allah yang hebat. Kami punya Allah yang tidak pernah kekurangan cara untuk menolong kami. Sehingga hidup kami dipenuhi rasa syukur kepadamu Tuhan. Bahkan melalui setiap masalah, melalui setiap pergumulan, biarlah kami tidak komplain, kami tidak marah kepada Tuhan. Karena kami tahu dan percaya Tuhan, bahwa lewat setiap pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi,
Tuhan mendewasakan iman dan karakter setiap kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa hamba-Mu, inilah kerinduan hamba-Mu, dan meteraikan firman-Mu dalam hati pikiran setiap umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Silakan duduk, Tuhan berkati. Puji Tuhan, terima kasih banyak kepada Bapak Pendeta Samuel yang sudah memberkati kita lewat kebenaran firman Tuhan hari ini. Kita semua diberkati, amin. Amin, boleh berkati Tuhan, boleh lambaikan tangan. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Mari sama-sama kita siapkan persembahan kita. Bapak Ibu, persembahan boleh dimasukkan dalam angpau sebelum dimasukkan dalam kantong kolektor. Puji Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih banyak untuk berkat firman-Mu di siang hari ini. Firman-Mu yang senantiasa menguatkan kami Tuhan, membawa kami semakin hari semakin kuat iman kami di dalam Engkau. Saat ini ya Bapa, kami akan memberikan persembahan sebagai tanda rasa syukur kami. Biarlah Tuhan Engkau memberkati persembahan ini, pakai persembahan ini hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Sambil persembahan dijalankan, mari sama-sama kita naikkan pujian. Langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai terkena, tak Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai terkena, saat Tuhan menopang tangannya. Tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai terkena, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai terkena, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Selamat hari Imlek Ibu Bapak, Kyuhi sekalian. Imlek adalah budaya, jadi tidak perlu dilarang, tapi justru harus dilestarikan. Imlek bukan agama, tapi ucapan syukur ya dari negeri nenek moyang kita, Tiongkok. Setelah ibadah ini selesai, Ibu Bapak boleh bersilaturahmi kepada keluarga masing-masing. Kalau Anda diberkati, Ibu Bapak boleh menjadi berkat buat saudara-saudara yang susah, gitu ya. Saya sering mengatakan Imlek adalah kesempatan kita untuk menabur bagi orang-orang yang sulit, ya. Baik, saudaraku, besok atau minggu depan ibadah berjalan seperti biasa. Hari ini juga berjalan seperti biasa.
Cuma banyak yang minta izin karena harus pergi menyekar gitu ya, menyekar ya, ke kuburan. Ya, ada yang ke family yang jauh dan seterusnya. Ya enggak apa-apa lah, sekali-sekali waktu diberi kesempatan. Baik Bapak Ibu, kita punya gerakan G2K Bapak Ibu. G2K itu gerakan Rp2.000. Itu berjalan terus ya. Dan saya berharap bahwa G2K ini harus dilaporkan tiap bulan, dana yang terkumpul dan dana yang terpakai. Ya, di Palem juga begitu. Jadi tiap hari Ibu Bapak mengumpulkan uang recehan yang dari pasar Rp2.000. Tadi perpuluhannya Pak Samuel itu dikumpulkan tiap hari 2.000 seminggu dibawa ke gereja. Dan ini untuk diakonia. Jadi kalau ada jemaat yang susah, walaupun kadang-kadang jemaat punya BPJS, ada kalanya waktu berobat ada obat-obat tertentu tidak bisa ditangani oleh BPJS, harus beli sendiri. Nah itu G2K itu membantu jemaat yang mengalami kesulitan. Kedukaan, kalau di Palem sudah dipraktikkan, kedukaan keluarga jemaat yang susah, malam kembang tidak bisa beli konsumsi, nah gereja yang menanggungnya. Kita sudah lakukan itu 2 kali. Waktu saya menengok ada seorang anak di Palem kena kanker usus, sudah meninggal anaknya kemarin, baru saja dia kuliah semester ke-7 kalau nggak salah. Dia datang ke rumahnya di kontrakan kecil, dia membutuhkan obat, ya kita membantu dengan uang dana G2K itu. Ketika kedukaannya kita juga yang datang menangani semua makanan di rumah duka itu, gitu ya. Kebetulan dia dikremasi jadi ditanggung oleh keluarganya sendiri. Nah kayak begini nih gereja harus peduli. Nah walaupun kita nggak sanggup memberi besar, paling tidak kita bisa mengumpulkan dari yang kecil. Nah kalau Anda sanggup memberi besar ya silakan berikan yang besar. Tapi kalau tidak, mari kita gotong royong bersama-sama untuk mengumpulkan dana bagian sosial. Ini namanya diakonia, pelayanan sosial dalam gereja untuk jemaat. Sementara yang tiap bulan kita kirim ke daerah hamba-hamba Tuhan, itu kita ambil dari persembahan perpuluhan saudara. Persembahan perpuluhan dan sumbangan beberapa orang, tiap bulan kita berikan kepada hamba-hamba Tuhan di daerah. Di macam-macam, Sulawesi, di Rote, Kalimantan, dulu bisa mencapai 31 orang. Dan itu nggak berhenti nggak sekarang, sudah berjalan bertahun-tahun. Saat pandemi pun karena perpuluhan Anda masih setia, walaupun nggak banyak, dengan perpuluhan itu kita terus mensupport sehingga hamba Tuhan di daerah, walaupun pandemi tidak kelaparan Bapak Ibu. Dari gereja kita yang kecil ini, kita tetap memberi dengan setia. Makanya Tuhan pelihara kita. Sebelum kita tutup, kita naikkan pujian Tuhan tahu. Oh, tadi nggak di sekalian ya, waktu persembahan ya. Oke, sebelum itu kita lihat warta jemaat lebih dahulu. Mari. Shalom, hari ini tanggal 22 Januari bertepatan dengan Hari Raya Imlek. Kami, segenap keluarga besar GBI Kasih Kristus, ingin mengucapkan Koksi Facai, Singin Kuala. Bersama dengan saya Valencia Loren, hari ini saya akan membacakan warta selama 1 minggu ke depan. Berikut cuplikannya. Bagi seluruh hamba dan pelayan Tuhan yang akan melayani, diwajibkan untuk hadir pada pukul 9:30 pagi setiap hari Minggu, karena akan diadakan doa pengurapan bagi yang melayani. Setiap hari Minggu pada pukul 10:30 pagi akan diadakan ibadah Shining Kids. Mari ajak anak Bapak Ibu sekalian untuk beribadah bersama di ibadah Shining Kids. Ibadah Shining juga akan diadakan pada hari Minggu pukul 10:30 pagi. Mari bagi Bapak Ibu sekalian yang memiliki anak remaja, yuk kita ibadah bareng di ibadah Shining.
kita menjadi serupa dengan Kristus, dan misi gereja kita menjadi jemaat yang intim dengan Tuhan, terdidik, dewasa, peduli dan penuh kasih, serta misioner. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang telah mengikuti ibadah pada hari ini. Sekali lagi saya ingin mengucapkan Kongsi Facai Singin Kuala. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sucipta semuanya. Puji Tuhan. Kita naikkan pujian ini menyambut firman sekali lalu kita bangkit berdiri. Perhatikanlah bunga bakung di ladang Tuhan kasih tanpa bekerja, apalagi kita orang percaya. Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan senyaplah. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Tuhan, Engkau telah berfirman, Engkau telah berbicara, Engkau mengutarakan isi hati dan kemauan-Mu kepada umat-Mu pagi ini. Letakkan hati kepada umat-Mu, hati yang taat. Bukan hanya mengerti dan mendengar dengan baik, tapi mentaatinya supaya mereka merasakan pertolongan Tuhan. Mereka merasakan pemeliharaan Tuhan. Mereka jangan hanya mendengar kesaksian orang lain, tapi mereka mengalaminya dengan nyata Tuhan. Supaya mereka makin tahu Tuhan ada, Tuhan hidup, Tuhan berkuasa. Tak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Segala keadaan dijadikan mungkin baginya untuk memelihara kita. Jangan takut menghadapi hari-hari depan. Mungkin dunia tidak menunjang, tidak mendukung, tidak mensupport, tapi Tuhan tidak pernah berubah. Kuasanya, pemeliharaannya tetap sama. Asal kita setia melakukan kehendak-Nya. Jemaat Tuhan, mari kita pulang. Ambil dan terimalah penyertaan-Nya. Jemaat di atas dan di bawah, Tuhan menghadap wajah-Nya kepadamu, memberikan engkau kasih karunia-Nya. Dia menyertai engkau dengan kasih Bapa yang abadi, cinta Yesus yang tak pernah berubah, kekuatan perlindungan roh yang ada selalu sama, menyertai engkau hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Selamat Imlek Tuhan.